Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari integral, yaitu integral tentu. Ada beberapa yang akan kita pelajari, mulai dari gagasan integral tentu, deret Riemann, aturan-aturan integral tentu, dan contoh-contoh soal. Silahkan subscribe channel ini bagi yang belum. Gagasan awalnya adalah bagaimana cara menghitung luasan dari suatu yang berbentuk kurva ya. Nah, oleh salah seorang ilmuwan Frederick Bernhard Riemann ya, hidup di tahun 1826 sampai 1866. Dia membuat ya sebuah partisi dari titik A sampai ke titik B ya. Jadi dibuat partisinya dengan titik-titik sampel ya. Jadi dibuat partisi-partisi terlebih dahulu ya, mulai dari X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, kebetulan ini contohnya dipartisi menjadi 6. Selanjutnya memiliki titik partisi ya, di mana masing-masing itu memiliki jarak atau selisih ya. Delta X1, delta X2, delta X3, delta X4, delta X5, dan delta X6. Kemudian nilai titik-titik partisinya yaitu berada di titik, kita ambil titik sampelnya di antara X0 dan X1, kemudian X1 dengan X2, X3 dengan X4, dan seterusnya. Kemudian dari situlah maka bisa dihitung nilai dari penjumlahan Riemann, yaitu sigma dari fungsi X ke I dikali dengan delta XI. Inilah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah Riemann. Selanjutnya, kalau kita mempunyai sebuah bangun ya berbentuk kurva seperti ini, bagaimana cara menghitung luasnya? Sedangkan ini bukan persegi panjang, bukan lingkaran ya, bukan trapesium dan lain sebagainya. Maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan salah satunya adalah jumlah dari Riemann, di mana misalkan di contoh ini dipartisi menjadi 6 bagian. Jadi ada bangun luas A1, bangun luas A2, bangun A3, A4, A5, dan A6. Masing-masing memiliki titik sampel X rataan 1, X rataan 2, X rataan 3, dan seterusnya. Sehingga jumlah Riemann ditafsirkan sebagai sebuah jumlah aljabar luas, di mana jumlahnya dari Riemann ini adalah merupakan jumlah dari luasan A1 tambah A2 tambah A3, A4, A5, dan A6. Kalau kita lihat ya masing-masing A1 sampai A6 ini ya, di satu sisi dia di sini ada yang tidak terpenuhi, tapi di sini ada yang lebih. Di sini lebih, tapi di sini ada yang kurang, dan seterusnya ya. Maka kita coba bagaimana sih cara perhitungan dari Riemann ini sendiri. Misalkan hitung jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi fungsinya diketahui, kemudian intervalnya dari berapa? Dari minus 1 sampai dengan 2. Nah, kemudian dari minus 1 sampai 2 tadi ada jarak partisinya ya. Masing-masing kalau kita lihat min 1, min 0,5, 0, 0,5, maka jarak partisinya adalah sebesar 0,5. Kemudian ya, jaraknya 0,5, maka kalau kita lihat min 1 sampai min 2 akan terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 partisi ya. Karena akan dicari luasan yang berada di bawah kurva Yx kuadrat plus 1. Kemudian kita gunakan deret Riemann untuk menghitungnya, di mana fungsi
kita masukkan nilai min 0,75 kuadrat ditambah 1, kemudian min 0,25 kuadrat tambah 1, dan seterusnya. Sehingga diperoleh hasil masing-masing seperti ini, kemudian kita jumlahkan dan dikali dengan 0,5 atau delta XI-nya. Akan ketemu nilai 5,9375. Ya, itu deret Riemann. Selanjutnya kita beralih ke definisi integral tentu. Nah, misalkan bahwa ada P atau partisinya itu, kemudian ada delta XI yang tadi contohnya adalah 0,5 dan ada nilai X ke I atau X ratan I. Maka kita tetapkan normal P atau norm P. Jadi menyatakan panjang interval, panjang dari partisi, di mana tadi adalah 0,5 ya, dari minus 1 sampai positif 2 dengan jarak partisi 0,5. Maka kita lihat sekali lagi deret atau jumlah Riemann ini, maka kita bisa lihat bahwa jika suatu fungsi yang dinyatakan pada integral tertutup ya, karena tertutup, yaitu dari A sampai B, maka fungsi integrasi pada interval A dan B dapat disebut dengan integral A, integral fungsi fx dx ya, dari A sampai B ya. Jadi yang tadi deret Riemann itu kalau kita cari nilai limitnya, di mana nilai limit partisinya mendekati 0, maka fungsi f terintegrasikan pada interval A sampai dengan B dan dapat disebut sebagai integral fx dari A sampai B. Jadi dapat disebut integral tentu atau integral Riemann. Ya, jadi dapat dinyatakan dalam bentuk integral ya. Integral dari A ke B fx dx. Sehingga nilai integral fx dx menyatakan luas daerah yang bertanda kurung di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu x dalam interval AB. Maka tanda positif untuk luasan yang berada di atas sumbu x, jadi kalau ada dua ya, yang tanda positif yang ada di atas sumbu x dan negatif yang berada di bawah sumbu x. Sehingga untuk mencari nilainya, maka kita kurangi luas yang atas dikurangi luas yang bawah, atau luas yang kanan kita kurangkan dengan yang sebelah kiri. Simbol integral tertentu ya, berawal dari notasi seperti huruf S ini ya. Jadi S ini sebenarnya adalah awalnya itu dari S sum ya, itu jumlah atau deretnya ya. Nah, ini biasa dibaca ada 3 model pembacaan, ada integral fx dari A ke B terhadap x, integral dari A ke B dari fx dx, atau integral dari A ke B dari fungsi fx terhadap x. Jadi ada beberapa variasi cara membaca. Semuanya juga benar. Maksud dari masing-masing notasi ini adalah simbol integral. Ini batas atas, ini batas bawah. Ini fungsi integralnya. Kemudian ini adalah variabel x. Jadi diintegralkan terhadap apa ya? Kalau di sini ft, maka di sini juga harus t ya. Kalau di sini x, ini y, misalkan di sini y. Ini adalah integral fx dari A ke B. Baiklah. Aturan-aturan dasar integral ini sangat penting untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal integralnya. Yang pertama adalah zero integral. Kapan zero integral? Ini aturan yang pertama, bahwa ketika batas atas dengan batas bawahnya sama ya. Misalkan ini batas atasnya A, batas bawahnya A dan batas atasnya A, maka ini sama, maka hasilnya luasannya adalah 0. Jadi tidak ada titik. Jadi kalau kita lihat ya sama, nilai A dan B-nya sama-sama di titik sini, misalkan nilainya 2, maka hasilnya nanti adalah 0.
Contohnya misalkan fx dx dari 2 ke 2 ya, jadi 0. Berikutnya urutan integrasi. Nah, ini untuk penulisan ya, batas atas dan batas bawahnya. Kalau kita lihat misalkan batas bawah atau yang lebih besar di bawah, maka kalau ketika kita balik dia, maka penulisan tandanya juga ikut negatif ya. Misalkan integral fx dx dari b ke a, maka kalau dibalik dari a ke b, maka dia akan menjadi negatif. Ya, contohnya misalkan seperti ini, integral 6x plus 3 dari 4 ke 1, maka ketika dibalik dari 1 ke 4, maka jadinya min. Ya, ini tandanya berubah menjadi minus. Berikutnya yang ketiga, bahwa ada konstanta di depan variabel fungsinya, ada variabel di depan fungsinya, ada konstanta. Maka misalkan ini y sama dengan fx, pengalinya 2, maka 2fx maka akan lebih besar. Kita lihat contohnya, misalkan integral 6x dx dari 0 sampai dengan 2, maka 6-nya bisa dibawa ke depan. 6 dikali integral dari 0 ke 2 x dx. Berikutnya aturan yang ketiga itu adalah konstanta integrasi, di mana tanda minus ya, ketika tanda minus berada di fungsinya bisa juga dibawa ke depan. Contohnya misalkan integral min x pangkat 3 ya. Integral dari 0 ke 2 min x pangkat 3 dx. Maka negatifnya bisa dibawa ke depan seperti ini. Kemudian yang keempat, penjumlahan dan pengurangan integral. Contohnya misalkan integral fx plus minus gx dx, maka kita bisa pisahkan ya, fx-nya sendiri tapi batasnya sama, dan gx juga sendiri dengan batas yang sama dari a ke b. Kita lihat gambar kurvanya, misalkan ada persamaan y sama dengan fx, ada y sama dengan gx, maka ketika dijumlahkan ya, maka akan menghasilkan nilai yang lebih besar, jadi y sama dengan fx plus gx. Contohnya misalkan ada integral 2x kuadrat plus 4x dx dari 0 sampai dengan 2, maka kita bisa pisahkan integral ya 2x kuadrat dx, yang satunya adalah integral 4x dx. Yang kelima atau sifat aditif integral nih, aturan yang kelima bahwa integral ketika digabungkan misalkan dari batas a ke b, kemudian fungsinya sama fx, maka ini dari b ke c, maka ini bisa digabungkan ya. Karena b dan b-nya sama, maka dari a ke c bisa digabung seperti ini. Dari a ke c fx dx. Nah, kita lihat ilustrasi gambarnya bahwa ada batas dari a, b, dan c. Maka kalau fungsinya sama fx bisa. Ya, tapi kalau fungsinya beda di sini fx gx nggak bisa ya. Karena fungsinya sama, maka kita bisa gabungkan mulai dari A sampai ke C ya. Kalau sebelumnya tadi dari A ke B, kemudian B ke C, maka kita bisa gabung dari A ke C. Contohnya misalkan integral dari x kuadrat plus 16 dx plus integral x kuadrat plus 16 dx ya. Kita lihat fungsinya sama, x kuadrat plus 16, kemudian ini 0 sampai 2, dan ini 2 sampai 5. Oh, ini ada bisa digabungkan, jadinya dari 0 sampai 5. Kita lihat dari 0 sampai 5. X kuadrat plus 16 dx. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan integral tentu. Contoh yang pertama, misalkan diketahui ada 3 buah integral, di mana integral yang pertama memiliki fungsi fx dx dengan batas dari min 1 sampai 1, hasilnya adalah 7. Kemudian fungsi yang kedua fx-nya adalah dari 1 sampai 4, hasilnya adalah min 3. Dan ada fungsi hx dx ya, dari min 1 sampai 1, hasilnya adalah 9. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah integral dari fx dx yang batasnya dari 4 sampai 1,
Kemudian yang B, berapakah hasil penjumlahan 2fx plus 3hx dx. Dan yang C, berapakah hasil. Solusinya adalah kita bisa lihat bahwa yang pertama integral fx dx dengan batas 4 sampai 1 ternyata ini identik dengan yang berwarna merah ini ya. Itu kebalikannya ya, 1 4 di sini 4 1. Sehingga tandanya berubah jadi negatif. Sehingga negatif menjadi positif 3. Kemudian yang kedua atau yang B itu adalah integral 2fx ditambah 3hx dx itu sama dengan, kalau kita lihat yang 2fx ini identik dengan yang berwarna hijau ya, dari min 1 sampai 1. Sedangkan yang hx ini sudah identik dengan yang berwarna biru, maka tinggal kita gunakan variabel masing-masing. Jadi ini 2 kalinya dan ini 3 kalinya, 2 kali 7 ditambah 3 kali 9, 14 ditambah 27 menghasilkan nilai 41. Soal yang ke C, yaitu integral dari min 1 sampai dengan 4 fx dx, maka ini kita bisa pecah menjadi dua integral aditif ya, 2 dari min 1 sampai 1 dan dari 1 sampai 4 ya. Sehingga kita bisa jumlahkan bahwa ini adalah penjumlahan dari 7 ditambah dengan minus 3. Sehingga hasilnya adalah positif 4. Ini untuk contoh soal yang pertama. Berikutnya contoh soal yang kedua, di mana integralnya adalah dari 0 sampai dengan 2, t kuadrat per 2 min 7t plus 8 dt. Sehingga kita lihat ke belakang bahwa persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah integral penjumlahan ya, fx plus minus gx ya, karena ini positif negatif ada yang positif ya, maka kita bisa menghitung integral ini. Maka integral t kuadrat per 2 min 7t plus 8 dt, kita buat persamaannya disederhanakan. Yang setengah t kuadrat per 2 dibawa ke depan setengahnya. Kemudian yang 7-nya dibawa ke depan jadi 7 integral t, kemudian integral 8-nya dibawa ke depan jadinya integral dari 0 ke 2 1 dt ya, dikali 8. Kemudian kita integralkan, maka t kuadrat ini hasil integralnya adalah t pangkat 3 per 3, yang t jadinya t kuadrat per 2, yang 1 jadinya t. Kita lihat ya, kita masukkan batasnya dari 0 sampai 2, 0 sampai 2, kita hitung, maka akan ketemu hasil seperti ini ya. Jadi batas atas dikurangi batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah. Kemudian kita sederhanakan, kemudian terus kita sederhanakan lagi, maka akan ketemu hasil sebesar 10/3. Maka ini adalah hasil dari integral yang telah kita hitung dari persamaan yang ini. Selanjutnya ke soal nomor 3. Hitung hasil integral berikut ya. Diketahui integralnya seperti ini, kita akan menerapkan integral yang ini ya, dimana integral aditif ya dari A ke B, kemudian B ke C ya, itu akan sama dengan integral dari A ke C. Sehingga ini kita bisa pecah ya, bahwa ini dari 2 sampai 3, maka bisa dari 0 sampai dengan 2. Kita lihat ya, 0 sampai 2 ini akan sama dengan 2 sampai 3, sehingga kita bisa sederhanakan dari 0 sampai 3, kita pindah posisinya jadi integral x pangkat 3 dari 2 ke 3 ya, itu kita tetap berada di kiri, yang ini kita pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi integral x pangkat 3 dx dikurang integral x pangkat 3 dx. Kemudian kita hitung, kita sederhanakan,
maka akan diperoleh hasil sebesar 65/4. Demikian integral tentu. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Ada 10 nomor. Selamat mengerjakan. Referensi yang digunakan. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.